Allah tidak butuh kesempurnaanmu untuk mencintaimu. Dan jika hari ini kamu merasa menjadi hamba yang paling gagal karena amal yang sedikit dan dosa yang masih sering terulang, mungkin kamu perlu mendengar ini. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, kenapa Allah memilihku padahal amalanku sedikit? Padahal aku masih sering lalai. Padahal aku belum mampu menjadi hamba yang benar-benar taat. Dan justru keraguan itu membuatmu semakin bingung, semakin merasa kecil, semakin merasa tidak layak untuk mendapatkan perhatian Allah. Ketahuilah, Allah tidak memanggil mereka yang sudah siap, tapi Allah menyiapkan siapa yang Dia panggil. Karena seringkali, Allah tidak melihat seberapa tinggi pencapaianmu, melainkan seberapa jujur hatimu saat mengaku lemah di hadapannya. Tetapi tahukah kamu bahwa Allah itu tidak memilih seseorang karena amalnya banyak, atau karena ibadahnya sudah sempurna, atau karena hidupnya sudah bersih dari dosa, melainkan karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sesuatu yang terkadang bahkan tidak kamu sadari, sesuatu yang Allah lihat jauh lebih berharga daripada tumpukan amal yang tampak di mata manusia. Dan ketika Allah memilihmu, itu bukan karena kamu hebat, tetapi karena Allah ingin membuatmu hebat. Bukan karena kamu sudah siap, tetapi karena Allah ingin menyiapkanmu. Bukan karena kamu layak, tetapi karena Allah ingin melayakkanmu. Naskah ini hadir untuk membuka matamu tentang alasan terbesar mengapa Allah memilihmu. Meskipun amalmu sedikit, meskipun hatimu masih berantakan, dan meskipun hidupmu belum sesempurna yang kamu harapkan. Mungkin kamu merasa amalmu sedikit, tetapi Allah melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar hitungan ibadahmu. Karena yang Allah cari bukan jumlah sujudmu, tetapi ketulusan di balik sujudmu. Bukan berapa banyak ayat yang kamu baca, tetapi seberapa sering hatimu bergetar saat mendengar namanya. Bukan seberapa sering kamu memamerkan kebaikanmu, tetapi seberapa kuat kamu berjuang menutupi kekuranganmu agar orang lain tidak tersakiti. Terkadang amal yang sedikit tetapi lahir dari hati yang murni lebih berharga daripada amal yang banyak namun penuh kesombongan. Allah memilihmu bukan karena kamu suci, tetapi karena hatimu masih mau kembali ketika kamu jatuh. Dan itulah nilai yang tidak semua orang punya. Ada orang yang amalnya banyak tetapi hatinya keras. Ada yang hafal banyak ayat tetapi sulit merasakan ayat itu hidup dalam dirinya. Ada yang rajin beribadah di hadapan manusia, tetapi lupa bersujud di keheningan malam ketika hanya ada Dia dan Tuhannya. Namun kamu, meskipun amalmu sedikit, kamu masih punya hati yang lembut. Kamu masih punya rasa takut kehilangan Allah. Kamu masih punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Meskipun langkahmu kecil, meskipun perubahannya lambat, tetapi kamu tidak berhenti. Dan itu sudah cukup bagi Allah untuk memilihmu. Allah tidak melihatmu sebagai hamba yang buruk. Allah melihatmu sebagai hamba yang sedang tumbuh, yang sedang belajar, yang sedang menyusun kepingannya satu persatu. Dan pertumbuhan itu adalah salah satu bentuk ibadah yang paling Allah cintai. Kamu mungkin merasa kerdil, tetapi justru kerendahan hatimu itulah yang membuat Allah mendekat. Karena tidak ada yang lebih Allah cintai daripada hamba yang tidak sombong dengan amalnya. Dan Allah memilihmu karena kamu tidak merasa paling benar. Kamu tidak merasa paling suci, kamu tidak merasa paling kuat. Kamu justru merasa butuh. Dan ketika seorang hamba merasa butuh, maka Allah semakin dekat. Setiap kali kamu meneteskan air mata dalam doa, meskipun hanya sebentar, meskipun tidak panjang, meskipun kamu sendiri bingung harus bicara apa kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah lebih menghargainya daripada 1000 kata yang keluar dari mulut yang tidak benar-benar merasakan kehadirannya. Kamu mungkin tidak sempurna, tetapi ketidaksempurnaanmu membuatmu rendah hati. Dan kerendahan hatimu membuatmu terpilih. Karena Allah tidak memilih orang yang paling banyak amalnya, tetapi orang yang paling jujur hatinya. Itulah sebabnya, meskipun amalmu sedikit, Allah tetap memilihmu. Karena yang Allah lihat adalah perjalananmu, bukan pencapaianmu. Usaha tulusmu, bukan jumlah ibadahmu. Dan hatimu, bukan penilaian manusia terhadapmu. Kamu mungkin merasa amalmu sedikit, tetapi Allah melihat sesuatu yang orang lain tidak pernah lihat, yaitu perjuanganmu, pergulatan batinmu, dan setiap detik ketika kamu bertarung melawan dirimu sendiri. Allah melihat ketika kamu menahan diri untuk tidak melakukan dosa. Meskipun tidak ada manusia yang melihat,
Allah melihat ketika kamu memaksa dirimu untuk tetap bangun di pagi hari, meskipun hatimu sedang berat. Allah melihat bagaimana kamu menekan egomu. Meskipun orang lain tidak tahu bahwa keputusan itu sangat sulit, Allah melihat ketika kamu ingin marah tetapi memilih diam, ingin membalas tetapi memilih sabar, ingin menyerah tetapi memilih bertahan. Dan semua itu, meskipun tidak tercatat oleh manusia, tercatat begitu rinci di sisi Allah. Tidak ada satupun perjuanganmu yang lewat tanpa disaksikan. Tidak ada satupun air matamu yang jatuh tanpa dihitung. Tidak ada satupun langkah kecilmu menuju kebaikan yang terbuang sia-sia. Bahkan ketika kamu merasa, aku tidak melakukan apa-apa, sebenarnya kamu sedang melakukan sesuatu yang besar, karena menahan diri dari keburukan saja sudah sebuah kebaikan. Berjuang untuk tetap bertahan saja sudah sebuah ibadah. Mencoba tetap kuat saja sudah sebuah amal yang tinggi nilainya. Allah memilihmu bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu tidak berhenti berjuang. Ada banyak orang yang amalnya banyak, ilmunya luas, sujudnya panjang, tetapi tidak lagi merasakan makna dalam perjuangannya. Tidak lagi merasa butuh Allah, tidak lagi merasa lemah di hadapannya. Namun kamu, meskipun amalmu sedikit, kamu masih merasa butuh pertolongannya. Kamu masih merasa rapuh, kamu masih merasa tidak mampu tanpa bimbingan Allah. Dan perasaan itu justru lebih berharga daripada tumpukan amal yang kering dari rasa rendah hati. Ada saatnya kamu merasa lelah, merasa tidak mampu, merasa bahwa perubahanmu terlalu lambat. Tetapi ketahuilah bahwa Allah lebih menghargai satu langkah kecilmu yang sulit daripada 100 langkah besar yang dilakukan seseorang tanpa rasa berat sedikit pun. Terkadang perjuangan yang tidak terlihat itulah yang paling disukai Allah. Karena hanya Allah yang tahu betapa kerasnya kamu mencoba. Hanya Allah yang tahu betapa seringnya kamu hampir hancur. Hanya Allah yang tahu betapa besarnya luka yang kamu sembunyikan. Tetapi tetap saja kamu melangkah, tetap saja kamu bertahan, tetap saja kamu berusaha. Dan itulah alasan mengapa Allah memilihmu. Allah memilihmu karena Allah tahu isi hatimu. Allah tahu bahwa meskipun kamu jatuh berkali-kali, kamu tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Kamu mungkin tergelincir, tetapi kamu kembali. Kamu mungkin terlambat, tetapi kamu tetap datang. Kamu mungkin tidak sempurna, tetapi kamu tetap ingin dekat. Dan keinginan untuk tetap dekat itulah yang menjadikanmu terpilih. Setiap malam ketika kamu berkata dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku." Walaupun kamu tidak membaca doa panjang, walaupun bibirmu tidak bergerak, cukup hatimu yang berbisik. Itu sudah menjadi bukti bahwa kamu sedang berjuang, kamu sedang meminta kekuatan, kamu sedang mencari Allah. Dan siapapun yang mencari Allah, maka Allah akan lebih dulu datang kepadanya. Allah tidak menunggu kamu sempurna untuk mencintaimu. Allah tidak menunggu kamu suci untuk memilihmu. Allah memilihmu ketika kamu masih penuh goresan, masih banyak kekurangan, masih sering berantakan. Karena di balik semua itu, Allah melihat potensi yang tidak kamu sadari. Allah melihat ketulusan yang tidak kamu lihat, dan Allah melihat perjuangan yang tidak dilihat siapapun. Kenyataannya adalah perjuanganmu yang tersembunyi itulah yang membuatmu berharga di hadapan Allah. Itulah sebabnya, meskipun amalmu sedikit, Allah tetap memilihmu. Kadang kamu merasa sendirian dalam perjalanan hidupmu. Tidak ada yang benar-benar mengerti bebanmu, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana rasanya berada di posisimu, dan tidak ada yang benar-benar memahami seberapa keras kamu menahan diri agar tidak hancur. Namun meskipun tidak ada seorang pun di dunia ini yang melihat air mata yang kamu sembunyikan, Allah melihat semuanya. Allah melihat dirimu ketika kamu terjaga di malam hari sambil memikirkan sesuatu yang kamu tidak punya keberanian untuk ceritakan kepada siapapun. Allah melihat ketegaranmu ketika kamu dipaksa kuat pada keadaan yang seharusnya sudah cukup untuk membuatmu menyerah. Dan Allah melihat bagaimana kamu masih berusaha tersenyum meskipun di dalam hatimu sedang berkecamuk antara ingin bertahan atau berhenti. Kesabaran seperti itu bukan kesabaran biasa. Itu adalah kesabaran yang lahir dari jiwa yang terus belajar percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu. Ada banyak orang yang kuat ketika mereka dikelilingi dukungan, tetapi kamu belajar kuat justru ketika tidak ada seorang pun yang menyemangatimu.
Ada banyak orang yang sabar ketika semua berjalan sesuai keinginan, tetapi kamu belajar sabar justru ketika hidup sering berlawanan arah dengan apa yang kamu harapkan. Setiap kali kamu ingin marah tetapi memilih diam, setiap kali kamu ingin menyerah tetapi memilih melanjutkan, setiap kali kamu ingin membalas tetapi memilih memaafkan. Pada saat itulah Allah melihatmu sebagai hamba yang terpilih. Karena tidak semua orang mampu menahan rasa sakit sebesar yang kamu tahan. Tidak semua orang mampu bertahan dalam keadaan seberat yang kamu lalui. Dan tidak semua orang mampu tersenyum di tengah badai yang menghantam tanpa henti. Kesabaranmu itulah yang membuatmu berbeda. Allah tahu betapa kerasnya perjalananmu, bahkan ketika orang lain menganggap hidupmu baik-baik saja. Allah tahu betapa dalam lukamu, bahkan ketika kamu menjawab "aku baik" saat ditanya oleh orang lain. Allah tahu betapa besar kecewamu, bahkan ketika kamu tertawa untuk menutupinya. Dan Allah tahu betapa besar pengorbananmu untuk tetap menjaga dirimu agar tidak jatuh pada dosa di saat hatimu sedang rapuh. Itulah sebabnya Allah memeliharamu dengan cara yang tidak kamu sadari, menunda sesuatu untuk kebaikanmu, menggagalkan sesuatu yang bisa melukaimu, dan menyingkirkan seseorang yang bisa menjauhkanmu darinya. Meskipun kamu tidak mengerti saat itu terjadi, suatu hari nanti, kamu akan memahami bahwa semua proses itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang terbesar. Kesabaranmu yang tidak pernah dilihat orang lain, itulah yang menjadi alasan kuat mengapa Allah memilihmu. Karena Allah memilih hamba yang sabarnya tumbuh dari rasa percaya, bukan dari sekadar keadaan. Allah memilih hamba yang tetap menundukkan hati di tengah kesulitan, bukan hanya ketika hidup sedang mudah. Allah memilih hamba yang mampu menahan diri dari keburukan, meskipun ia sedang diuji dengan sesuatu yang menguji batas jiwanya. Dan kamu, tanpa kamu sadari, telah menunjukkan kesabaran seperti itu berkali-kali. Setiap kali kamu mengatakan dalam hati, "Aku pasrah kepadamu ya Allah," itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah bukti bahwa hatimu masih bersandar kepadanya. Setiap kali kamu mengatakan, "Aku percaya Engkau punya rencana," itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah tanda bahwa imanmu masih hidup di tengah cobaan yang berat. Dan setiap kali kamu berkata, "Aku akan bertahan," pada saat itulah Allah menguatkanmu, bahkan ketika kamu merasa kekuatanmu hampir habis. Allah memilihmu karena kesabaranmu lebih berharga daripada amal yang tampak. Kamu mungkin tidak melakukan banyak hal yang terlihat besar, tetapi kamu telah menahan banyak hal yang tidak terlihat. Kamu mungkin tidak menghasilkan banyak amal yang bisa dihitung, tetapi kamu telah menjaga hatimu untuk tetap bersama Allah, meskipun keadaan sering membuatmu goyah. Dan kesabaran seperti itu tidak dimiliki oleh semua orang. Itulah sebabnya, meskipun amalmu sedikit di mata manusia, Allah memilihmu karena kesabaranmu lebih kokoh daripada badai yang kamu lalui. Ada doa-doa yang tidak pernah keluar dari bibirmu, tetapi Allah tetap mendengarnya. Ada harapan yang tidak pernah kamu berani sampaikan kepada siapapun, tetapi Allah tetap mengetahuinya. Ada luka yang kamu simpan rapat-rapat di dalam hatimu, tetapi Allah melihatnya lebih jelas daripada apapun. Dan setiap kali kamu menatap langit dengan hati yang penuh kerinduan, namun bibirmu tidak mampu mengucapkan apa-apa. Pada saat itu, Allah sedang mendengar doa yang paling jujur darimu. Doa yang tidak memakai suara, doa yang tidak memakai rangkaian kata, tetapi doa yang memakai air mata dan keikhlasan hati. Dan doa seperti itu lebih cepat sampai kepada Allah daripada doa panjang yang diucapkan tanpa rasa. Kamu mungkin merasa bahwa kamu jarang berdoa, atau tidak mampu berdoa dengan kata-kata yang indah seperti orang lain. Namun Allah tidak menilai doa dari panjangnya, dari pilihan katanya, atau dari lantangnya suara seseorang. Allah menilai doa dari seberapa tulus hatimu ketika mengucapkannya. Bahkan ketika kamu hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, tolong aku," itu sudah cukup bagi Allah untuk mendekat dan memelukmu dengan kasih sayangnya. Dan setiap kali kamu bangun di pagi hari dengan rasa berat kemudian berkata, "Ya Allah, kuatkan aku hari ini," doa itu terangkat ke langit sebelum kamu sempat menyadari betapa berharganya itu di sisi Allah. Ada doa-doa yang kamu ucapkan sambil menangis pelan agar tidak ada yang mendengar.
Ada doa yang kamu ucapkan sambil menahan rasa sakit agar tidak terlihat. Ada doa yang kamu ucapkan di sela-sela aktivitasmu sambil berharap sesuatu berubah. Semua doa itu tidak pernah hilang, tidak pernah sia-sia, dan tidak ada satupun yang dibiarkan begitu saja oleh Allah. Karena setiap doa yang keluar dari hati yang sedang berjuang adalah doa yang nilainya jauh lebih besar daripada doa yang keluar dari hati yang tidak merasakan apa-apa. Allah memilihmu karena Allah melihat bagaimana kamu tetap berdoa meskipun hidupmu tidak selalu mudah. Allah melihat bagaimana kamu masih menengadahkan tangan meskipun hatimu sedang hancur. Allah melihat bagaimana kamu masih memohon meskipun kamu tidak tahu apakah kamu layak dikabulkan atau tidak. Dan justru rasa tidak layak itulah yang membuat doamu semakin tulus. Ada orang yang berdoa dengan penuh keyakinan pada kekuatannya sendiri, tetapi ada juga yang berdoa sambil menangis karena tahu bahwa dirinya tidak mampu tanpa Allah. Dan kamu termasuk golongan kedua, yaitu orang-orang yang berdoa bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka lemah dan mereka tahu hanya Allah tempat kembali. Setiap kali kamu mengatakan dalam sujudmu, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu," itu bukan sekedar ibadah, itu adalah bentuk kepercayaan tertinggi seorang hamba. Setiap kali kamu berkata, "Aku pasrah ya Allah," itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa hatimu sudah mencapai titik penyerahan tertulus. Dan setiap kali kamu berkata dalam lirih doa, "Ya Allah, jangan tinggalkan aku," pada saat itulah Allah mendekat lebih dari apa yang kamu bayangkan. Allah memilihmu karena doamu lebih jujur daripada apa yang kamu lihat di permukaan. Kamu mungkin tidak menghabiskan waktu panjang dalam sujud setiap hari, tetapi kamu menyisipkan doa-doa kecil dalam perjalananmu, dalam langkahmu, dalam kesedihanmu, dalam bisikan hatimu. Kamu mungkin tidak hafal banyak doa, tetapi doa singkatmu lahir dari hati yang penuh rasa takut kehilangan Allah. Dan doa seperti itu tidak dimiliki oleh semua orang. Doa-doamu yang tidak terdengar siapapun itulah yang membuat Allah memilihmu. Karena siapapun yang masih meminta kepada Allah meskipun ia merasa tidak pantas, berarti hatinya masih hidup. Dan hati yang hidup adalah hati yang dicintai Allah. Kamu dipilih bukan karena sujudmu sempurna, tetapi karena doamu jujur. Kamu dipilih bukan karena ibadahmu banyak, tetapi karena hatimu masih mencarinya dalam keadaan apapun. Ada peperangan yang tidak terlihat oleh siapapun. Sebuah pertempuran besar yang berlangsung di dalam dirimu sendiri. Itu bukan perang melawan orang lain, bukan melawan keadaan, dan bukan melawan dunia, tetapi perang melawan dirimu sendiri. Melawan hawa nafsumu, melawan rasa malasmu, melawan kebiasaan lamamu, melawan tekanan dari pikiranmu, melawan bisikan yang ingin membuatmu mundur, dan melawan rasa takut yang ingin membuatmu menyerah. Tidak ada yang melihat pertarungan itu. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya kamu berjuang di dalam jiwa yang hampir runtuh. Tetapi Allah melihat semuanya dengan sangat jelas. Dan seringkali perang terbesar seorang hamba bukan terjadi di medan kehidupan, tetapi terjadi di dalam hatinya sendiri. Allah melihat bagaimana kamu memaksa dirimu untuk tetap kuat saat kamu ingin berhenti. Allah melihat ketika kamu menolak ajakan yang kamu tahu bisa menjerumuskanmu, meskipun sebagian dari dirimu masih menginginkannya. Allah melihat bagaimana kamu mencoba meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah menempel bertahun-tahun, meskipun prosesnya tidak mudah dan kamu harus jatuh bangun berkali-kali. Allah melihat ketika kamu berusaha memperbaiki diri walaupun tidak ada yang memujimu, tidak ada yang mengerti perjuanganmu, dan tidak ada yang tahu seberapa berat langkah kecilmu itu. Dan Allah tahu bahwa perang yang kamu lawan di dalam dirimu lebih besar dari apapun yang orang lain lihat di luar dirimu. Kadang, kamu mengira bahwa kamu tidak berubah, padahal kamu sedang berubah perlahan. Kadang, kamu merasa bahwa kamu tidak kuat, padahal kamu sedang menahan sesuatu yang jauh lebih berat dari yang orang lain pernah bayangkan. Kadang, kamu berpikir bahwa kamu tidak punya kemajuan, padahal Allah melihatmu melangkah lebih jauh daripada sebelumnya,
hanya dengan satu keputusan kecil untuk menahan diri. Itulah mengapa Allah memandangmu berbeda. Allah tahu bagaimana niatmu terus melawan dirimu sendiri agar tidak jatuh lebih jauh. Ada orang yang ibadahnya terlihat banyak di mata manusia, tetapi di dalam dirinya ada banyak kesombongan. Ada orang yang tampak suci dari luar, tetapi hatinya tertutup dari cahaya Allah. Namun, kamu, meskipun amalmu belum banyak, dan meskipun kamu masih berjuang keras melawan dirimu sendiri, hatimu tidak pernah menutup pintu untuk Allah. Setiap kali kamu melakukan kesalahan, lalu merasa menyesal, itu sudah menjadi tanda bahwa imanmu masih hidup. Ketika kamu jatuh dan ingin bangkit lagi, itulah tanda bahwa jiwamu masih berada di jalan yang benar. Dan setiap kali kamu berbuat salah, lalu kembali pada Allah, itulah kemenangan terindah dalam perang batin yang kamu hadapi. Allah memilihmu karena Allah tahu bahwa perjuangan melawan dirimu sendiri adalah ibadah yang paling sulit. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengapresiasi. Tetapi Allah mencatat setiap detiknya. Ketika kamu menolak godaan kecil, itu adalah kemenangan besar. Ketika kamu menahan nafsu sesaat, itulah kebaikan yang tidak terlihat. Ketika kamu memilih diam daripada menyakiti, memilih menunduk daripada sombong, memilih sabar daripada marah, memilih istighfar daripada mengeluh, semua itu adalah bukti bahwa kamu sedang menang dalam perang yang tidak diketahui siapapun. Dan Allah memuliakan hamba yang mampu memenangkan perang melawan dirinya sendiri. Kamu mungkin tidak merasakan hasilnya sekarang, tetapi perubahanmu sedang terbentuk sedikit demi sedikit. Kamu mungkin tidak melihat cahaya besar di depanmu, tetapi Allah telah menyalakan cahaya kecil di dalam dirimu yang akan membesar seiring waktu. Kamu mungkin tidak merasa menjadi orang baik, tetapi Allah melihat potensi besar dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri tidak pernah sadari. Allah memilihmu bukan karena kamu sudah selesai, tetapi karena kamu sedang berproses. Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi Allah mencari hamba yang mau berjuang memperbaiki dirinya meskipun perlahan. Itulah sebabnya Allah memilihmu meskipun amalmu sedikit. Karena Allah tahu betapa kerasnya kamu melawan dirimu sendiri, betapa seringnya kamu menahan keinginan burukmu, betapa besar usaha yang kamu lakukan untuk tidak kembali pada kebiasaan yang merusakmu, dan betapa dalam harapanmu untuk menjadi lebih baik. Ada hal-hal besar yang Allah siapkan melalui seseorang yang tidak pernah mengira dirinya pantas. Dan seringkali orang-orang yang dipilih Allah bukanlah mereka yang paling sempurna amalnya, bukan yang paling fasih ibadahnya, bukan yang paling tinggi ilmunya, tetapi mereka yang hatinya paling lembut ketika disentuh oleh ujian. Mereka yang paling mudah kembali kepada Allah ketika hidup menghantam, dan mereka yang paling sering menangis di dalam diam karena merasa tidak layak. Kamu mungkin merasa bahwa dirimu tidak memiliki apapun yang istimewa. Namun justru disitulah letak keistimewaanmu. Hamba yang terlalu merasa dirinya hebat tidak lagi membutuhkan Allah, tetapi hamba yang merasa dirinya kecil justru menjadi tempat turunnya pertolongan yang besar. Dan Allah melihat itu dalam dirimu lebih jelas daripada apapun. Allah memilihmu bukan karena apa yang sudah kamu capai, tetapi karena apa yang akan Allah capai melalui dirimu. Kadang kamu tidak melihat potensi yang sedang Allah tumbuhkan, tetapi Allah melihat jauh ke depan, melihat masa yang belum datang, melihat perjalanan yang belum kamu tempuh, dan melihat kebaikan yang belum kamu lakukan. Kamu mungkin melihat dirimu sebagai seseorang yang biasa saja, tetapi Allah melihat dirimu sebagai hamba yang bisa memberikan cahaya pada orang lain suatu hari nanti. Kamu mungkin merasa bahwa hidupmu masih berantakan, tetapi Allah sedang menata kekacauan itu menjadi sesuatu yang akan membuatmu jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Tidak ada proses yang sia-sia jika Allah yang mengatur. Bahkan rasa sakitmu sekalipun Allah gunakan untuk membentuk ketangguhanmu. Setiap cobaan yang kamu lalui bukan tanpa alasan. Setiap kehilangan yang kamu rasakan bukan tanpa makna. Setiap kegagalan yang kamu tangisi bukan tanpa tujuan.
Dan setiap doa yang belum terkabul bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena Allah sedang menyiapkan ruang dalam dirimu untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Allah tahu kapan waktunya kamu siap. Allah tahu kapan imanmu cukup kuat untuk memikul anugerah besar. Dan Allah tahu kapan hatimu cukup tenang untuk menerima petunjuk yang lebih tinggi. Apa yang Allah pilihkan untukmu tidak pernah salah, dan apa yang Allah tunda darimu tidak pernah sia-sia. Allah memilihmu karena Allah tahu bahwa kamu akan mampu berjalan lebih jauh daripada apa yang kamu bayangkan. Kamu tidak merasakan kekuatan itu sekarang, karena Allah belum menampakkannya. Tetapi kekuatan itu sedang tumbuh di dalam dirimu melalui setiap luka yang kamu hadapi, setiap kecewa yang kamu lewati, setiap masalah yang kamu hadapi sendirian, dan setiap malam yang kamu jalani dalam keheningan doa. Kamu tidak melihatnya, tetapi Allah melihat. Kamu tidak menyadarinya, tetapi Allah menyimpan. Kamu tidak memperhitungkannya, tetapi Allah mencatat. Suatu hari nanti kamu akan melihat bagaimana semua kepahitan itu berubah menjadi pelajaran yang melambungkanmu lebih tinggi. Dan pada akhirnya, jika hari ini kamu masih bertanya, mengapa Allah memilihmu padahal amalmu sedikit, maka jawabannya hanya satu. Karena Allah melihat hatimu lebih dalam daripada yang kamu lihat sendiri. Allah melihat perjuanganmu, sabarmu, doamu, ketulusanmu, dan semua hal kecil yang kamu lakukan tanpa disadari siapapun. Allah memilihmu bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu sedang berusaha. Allah memilihmu bukan karena kamu kuat, tetapi karena kamu terus kembali meski berkali-kali melemah. Dan Allah memilihmu bukan karena kamu sudah baik, tetapi karena kamu ingin menjadi lebih baik. Simpanlah ini dalam hatimu. Setiap langkah kecil menuju Allah tidak pernah sia-sia. Setiap perjuanganmu dihitung. Setiap air mata yang jatuh ditampung. Setiap niat baik dicatat. Dan setiap doa kecil yang kamu ucapkan dalam diam diangkat ke langit tanpa ada satupun yang terlewat. Kamu adalah hamba pilihan, bukan karena apa yang kamu punya, tetapi karena apa yang Allah lihat dalam dirimu. Semoga Allah menjaga hatimu, melindungi langkahmu, menguatkan jiwamu, dan menyempurnakan segala kebaikan yang sedang kamu perjuangkan. Semoga kamu termasuk hamba yang Allah pilih hingga akhir hayatmu.